Dulu saya mendorong itu, Nadiem Makarim, ya kan menteri-menteri dari milenial, lalu juga staf khusus dari kalangan milenial. Saya punya harapan besar ketika itu. Kita dorong karena misalkan Nadiem dianggap berhasil di Gojeknya, apakah nanti berhasil di Kemendikbudnya kan begitu. Tapi apakah ketika dia bekerja di birokrasi, apakah sukses atau tidak? Nah, ketika berjalannya waktu, saya mengalami rasa kekecewaan itu gitu loh. Jadi yang dulu saya menggebu-gebu, bangga gitu ya, cukup optimis gitu. Ketika sudah duduk menjadi menteri, menjadi wakil menteri, kinerjanya seolah-olah tidak begitu memuaskan, tidak begitu bagus. Banyak kekecewaan yang rakyat rasakan, gitu, termasuk kita kalangan akademisi. Misalkan Menteri Nadiem, gitu, banyak kebijakan-kebijakannya yang kontroversial. Zaman sekarang, 1, 2, 3. Halo netizen, terima kasih tetap setia menonton YouTube channel Tagar TV. Ketemu lagi sama saya, Cory Olivia. Hari ini kita mau membahas tentang isu reshuffle kabinet yang selalu menjadi hot topic. Apalagi di periode yang kedua ini, Jokowi melakukan gebrakan dengan menunjuk menteri dan wakil menteri dari kalangan milenial dan profesional. Nah, gimana sih pengamat politik melihat hal ini? Langsung saja kita sapa tamu spesial saya hari ini, pengamat politik Ujang Komarudin. Halo Pak Ujang, apa kabar Pak? Halo Mbak Cory, Alhamdulillah baik. Gimana Baik kabar Mbak ya, Cory? saya juga sehat Pak, puji Tuhan. Alhamdulillah. Pak Ujang Ya, ini saya mau bertanya nih Pak Ujang. Kabinet Indonesia Maju kan sudah berjalan selama 1 tahun ya, di bulan Oktober ini ya. Bagaimana penilaian Anda terhadap kinerja para menteri saat ini Pak? ya, yang pertama ada 2 penilaian yang kita bisa lakukan. Yang pertama itu adalah penilaian kinerja. Jadi diukur saja kinerjanya, parameternya, apa yang dilakukannya itu kan pasti terukur dan bisa diketahui apakah bagus, setengah bagus atau jelek, ya kan? Yang kedua, kinerja itu menteri itu bisa diukur dengan nilai politis, ya kan? Nah, kalau politis ini yang tidak objektif. Ini subjektif sifatnya. Jadi kalau kinerja itu sifatnya objektif, kita bisa nilai, diukur ya, kinerjanya bagus atau tidak. Tapi kalau penilaian politis, ini yang dianggap berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena kalau menteri itu dianggap jelek kinerjanya, dianggap buruk, dianggap tidak berprestasi, tapi dipertahankan. Tapi adem ayem saja gitu. Tetap dibiarkan saja. Walaupun sudah dimarahi, sudah ditegur beberapa kali, tetap saja tidak pernah diresapel gitu kan. Nah, jadi ukurannya adalah kinerja yang bagus itu. Agar apa? Agar objektif. Jadi kita tidak sentimen juga terhadap menilai menteri itu. Jadi misalkan menteri A gitu ya di Jokowi itu baik, ya kita nilai baik. Menteri B misalkan buruk, kita nilai buruk. Sehingga apa? Sehingga ketika menteri itu nilainya jelek gitu ya, maka harus diperbaiki. Nah, yang nilainya bagus, maka harus lebih baik lagi kinerjanya. Nah, bukankah mereka itu ketika diamanahi Pak Jokowi ya, dijadikan menteri, lalu rakyat menunggu-nunggu, apa sih yang akan dilakukan? Apa sih gebrakannya? Apa sih ide briliannya? Apa sih gagasannya? Apa sih yang telah dilakukannya selama 1 tahun ini gitu loh. Ini bisa diukur, misalkan terkait dengan serapan anggaran. Lalu bagaimana kinerja birokrasinya, ya kan? Lalu bagaimana rakyat menilainya, ya kan? Jadi banyak indikator-indikator yang bisa dilakukan untuk melihat kinerja menteri. Nah, salah satunya tadi yang saya sebutkan. Nah, ini penting. Nah, kalau menteri itu dibiarkan, tidak ada evaluasi, ya kan? Tidak juga refleksi diri gitu. Maka mohon maaf, menteri yang kinerjanya buruk pun akan santai-santai saja, akan aman-aman saja. Oleh karena itu, saya ingin membuat berpikir bersama-sama bersama netizen ya di seluruh Indonesia bahwa kalau memang menteri itu salah, mari kita koreksi bersama-sama. Kalau menteri itu bagus kinerjanya, ya kita dukung. Disitulah penilaian objektif rakyat terhadap menterinya begitu, Mbak Cory. Nah, kalau Anda sendiri melihat para menteri dan wakil menteri dari kalangan milenial dan profesional ini bagaimana Pak? Apa kelemahan terbesar mereka? Nah, dulu saya bangga ya, karena ya mohon maaf, saya juga dilahirkan
Alhamdulillah dalam milenial, saya lahir 81. Jadi saya termasuk kalangan milenial. Dulu saya mendorong itu. Nadiem Makarim, ya kan menteri-menteri dari milenial, lalu juga pernah staf khusus dari kalangan milenial. Saya punya harapan besar ketika itu. Kita dorong karena misalkan Nadiem dianggap berhasil di Gojeknya. Apakah nanti berhasil di Kemendikbudnya kan begitu. Lalu staf khusus milenial juga sama, wakil menteri milenial juga sama. Dia memiliki latar belakang kesuksesan di bidangnya masing-masing. Tapi apakah ketika dia bekerja di birokrasi, apakah sukses atau tidak? Nah, ketika berjalannya waktu, saya mengalami rasa kekecewaan itu gitu loh. Jadi yang dulu saya menggebu-gebu, bangga gitu ya, cukup optimis gitu. Ketika sudah duduk menjadi menteri, menjadi wakil menteri, kinerjanya seolah-olah tidak begitu memuaskan, tidak begitu bagus, banyak kekecewaan yang rakyat rasakan gitu, termasuk kita kalangan akademisi. Misalkan Menteri Nadiem, banyak kebijakan-kebijakannya yang kontroversial, yang tidak bisa dijalankan di kampus-kampus juga. Lalu kemarin juga diprotes oleh NU Muhammadiyah dan PGRI terkait dengan program Popja itu gitu loh. Karena dianggap tidak punya sejarah gitu loh, tidak latar belakang sejarah dan lain sebagainya. Ini sebenarnya kelemahan. Nah, kelemahan yang pertama yang dimiliki oleh menteri, wakil menteri maupun staf khusus milenial itu adalah terkait dengan pengalaman. Jadi pengalaman birokrasi ini menjadi penting, pengalaman politik itu menjadi penting, pengalaman pemerintahan itu menjadi penting. Nah, ini yang belum dimiliki oleh teman-teman menteri, wakil menteri dari milenial maupun staf khusus dari milenial itu. Oleh karena itu belajar yang banyak terkait birokrasi, belajar yang banyak terkait pemerintahan dan politik itu salah satu keharusan ketika kita ingin menjadi pejabat publik, ketika kita ingin menjadi menteri gitu. Nah, yang kedua yang paling penting adalah bagaimana kerja profesionalnya itu bisa ditransfer ya. Misalkan dari Gojek ke Kemendikbud, lalu misalkan dari wakil menteri, profesional ke wakil menteri, lalu juga dari staf khusus milenial ke istana gitu. Itu harusnya bisa ditransfer. Cuma persoalannya kesuksesan di bidang yang lain itu tidak paralel ya dengan kesuksesan di kementeriannya ini. Ini yang menjadi problem. Oleh karena itu ya yang paling penting harus banyak belajar itu. Nah, 1 tahun ini harus belajar yang sungguh-sungguh dalam konteks mempelajari birokrasi. Kita tahu misalkan birokrasi itu kerjanya lambat, sulit untuk cepat gitu. Nah, ini juga menjadi tantangan sendiri bagi menteri dari profesional dan milenial. Nah, yang ketiga yang saya ingin katakan kekurangannya. Kadang-kadang karena tidak tahu ya, tidak berpengalaman itu, ya kan, lalu tidak bisa mengondisikan birokrasi itu, nanti terjebak dengan permainannya sendiri. Artinya begini, bisa jadi suatu saat menteri itu tanda petik bisa terkena kasus atau bahkan misalkan dicuekin oleh birokrasinya. Ini terjadi loh. Jangan salah, ketika dia masuk menjadi menteri, belum tentu birokrasi itu menerima dengan baik. Walaupun ketika dia dilantik dan ditempatkan di kementerian, belum tentu birokrasi itu dengan cepat bekerja, merespon apa yang diinginkan oleh menterinya. Jadi penting persoalan itu. Jadi paling tidak itu yang saya bisa lihat dari pengalaman. Kedua, bagaimana bisa dekat dengan birokrasi, ya kan. Yang ketiga tadi, bagaimana birokrasi itu, mohon maaf, tidak bisa mencelakakan dirinya. Karena banyak juga menteri yang kepleset, banyak juga menteri yang masuk penjara kena korupsi karena dia tadi tidak berpengalaman, tidak mau belajar, ya kan, sehingga tadi jatuh karena permainannya sendiri begitu. Kadang-kadang tanda petik dikerjai juga oleh birokrasi. Ini menjadi catatan penting bagi menteri dari profesional dan kalangan milenial. Oke, berarti memang jam terbang itu pengaruh banget ya Pak ya? Sangat berpengaruh. Saya mohon maaf ya, saya pernah jadi staf khusus ketua DPR. Ketika itu usia saya 34 tahun. Ya sangat sulit memahami birokrasi itu. Sangat agak ribet. Kita maunya cepat, lambat. Kita maunya jauh melangkah, pendek langkahnya. Ya ini tantangan tersendiri bagi tadi ya menteri dan wakil menteri dari profesional dan milenial itu. Karena begini, hidup itu
tanpa tantangan juga sulit. Kalau semuanya sudah berjalan dengan bagus, buat apa dipilih menteri yang dianggap bagus kan begitu. Taruh saja menteri yang kalau sistemnya sudah bagus, kalau kementeriannya sudah bagus, taruh saja menteri yang jelek pasti bagus. Justru Pak Jokowi mencari menteri-menteri profesional yang dianggap bagus itu, baik dari milenial itu, gitu, untuk merubah sistem, untuk merubah keadaan, untuk memperbaiki kementerian, agar terjadi perubahan itu. Nah, tapi kita saksikan masih belum banyak perubahan selama 1 tahun ini begitu dalam memimpin birokrasi, Mbak Kori. Ya, kalau kita bedah satu persatu nih dari kalangan milenial dan profesional, Pak Ujang. Tadi kan Pak Ujang sudah menyinggung soal Mendikbud Nadiem Makarim ya. Bagaimana dengan kinerja Menteri BUMN Erick Thohir? Ini kan beliau dari jalur profesional ya? Ya, jalur profesional yang menjadi tim sukses. Jadi artinya profesional, pengusaha, tapi dia juga ketua tim sukses Jokowi Ma'ruf ketika Pilpres 2019 yang lalu. Jangan dilupakan. Nah, karena jasa itulah mengantarkannya menjadi Menteri BUMN. Saya melihatnya biasa-biasa saja kinerjanya, nggak ada yang luar biasa. Karena begini, misalkan di Dirut TPRI tahu-tahu diganti dengan orang yang dianggap bermasalah, ya kan? Lalu BUMN juga menjadi rebutan, ya kan? Tokoh-tokoh partai masuk di situ. Ya kan, ini lebih parah justru kalau saya melihat begini. Kalau dulu zamannya Pak SBY, saya melihat, ini boleh saya katakan, orang-orang di partai politik, ya, orang yang punya kartu anggota partai politik, itu tidak berani untuk cawe-cawe ikut menjadi komisaris, apalagi menjadi direktur di perusahaan. Nah, hari ini mohon maaf terjadi ini. Ini mohon maaf, banyak ya orang yang punya kartu anggota partai gitu loh ya. Ya walaupun memang tidak ada aturannya ya, lalu masuk menjadi komisaris, menjadi direktur di BUMN. Ini akan menambah, mohon maaf, sapi perah BUMN untuk partai politik dan untuk kalangan pejabat, dan ini berbahaya. Oleh karena itu kita saksikan ya, kalau kita audit BUMN itu, hutangnya ngeri, hutangnya triliunan sama dengan hutang negara kita ini gitu banyak. Karena memang tadi BUMN-nya tidak diperbaiki gitu loh. Nah, saya menilai secara objektif saja. Jadi dari situ saja sudah kelihatan tuh bahwa banyak orang-orang partai disimpan di situ. Sudah relawan Pilpres sudah pasti gitu loh. Lalu kemarin juga rebutan gitu kan dengan Adian Napitulu ya kan terkait persoalan memasukkan komisaris dari kalangan relawan. Jadi saya melihatnya hal-hal yang belum ada yang prestasi yang bisa dibanggakan dari Menteri BUMN. Saya melihatnya seperti itu. Ya, kalau kita bicara soal hutang negara, seperti tadi Pak Ujang bilang hutang BUMN banyak, seperti hutang negara kita banyak, langsung muncul di benak saya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ini menurut Anda bagaimana kinerja dia? Karena dia sudah masuk periode kedua dan saat ini sedang menghadapi krisis ekonomi ya. Ya, saya mengatakan dari dulu juga Bu Sri Mulyani saya bilang tidak terlalu bagus. Cuma persoalannya gini, Pak Bu Sri Mulyani itu sangat dibutuhkan Pak Jokowi. Ketika periode pertama dipanggil menjadi menteri, itu begini kalau boleh saya cerita, Bu Sri Mulyani sangat jujur ke Pak Jokowi. Misalkan begini, terkait negara tidak punya uang gitu ya. Jadi kalau menteri-menteri sebelumnya itu mengatakan tenang Pak Jokowi aman, negara punya uang banyak gitu. Yes man saja menteri yang lalu itu menteri keuangannya. Nah, zamannya Bu Sri Mulyani itu dikatakan Pak Jokowi ini kita tidak punya uang loh gitu. Nah, Pak Jokowi itu senang dengan yang begitu. Ini loh kondisi kita seperti itu. Nah, oleh karena itu sampai hari ini Bu Sri Mulyani dipertahankan terus. Ya kan? Jadi pertama kejujuran kepada pimpinannya gitu kan. Yang kedua juga sebagai jembatan untuk apa? Untuk berhubungan dengan pihak luar negeri, dengan pihak asing gitu loh. Kita tahu bahwa jaringan Bu Sri Mulyani itu asing tidak bisa kita ragukan gitu kan, karena pernah menjadi direktur di IMF gitu kan. Jadi itulah sebenarnya yang bisa dimanfaatkan digunakan oleh Pak Jokowi. Nah, kalau secara kinerja ya biasa-biasa saja. Karena begini kalau menurut saya, ini kan banyak juga mohon maaf ya para pengemplang pajak gitu loh. Ya kan? Lalu juga pendapatan pajak juga mengurang gitu kan.
Nah, harusnya bagaimana Menteri Sri Mulyani itu bukan menambah utang, tapi bagaimana gitu ya, mengeksekusi pajak-pajak orang-orang yang kaya itu, dan itu bisa jadi teman-temannya gitu loh. Teman-temannya misalkan dari para menteri yang kaya raya itu yang pajaknya ngemplang juga gitu loh. Nah, saya ingin katakan, eh, eh, ketika kita punya uang banyak, ketika pendapatan pajaknya sedikit, lalu masyarakat banyak yang dikenai pajak, ini artinya kinerjanya tidak terlalu bagus. Kalau apa-apa lalu sedikit-sedikit rakyat kena pajak, lalu pajaknya dinaikkan. Nah, ini menjadi persoalan, artinya ada yang salah. Tetapi tadi secara politik, Bu Sri Mulyani masih dibutuhkan oleh Pak Jokowi. Jadi kemungkinan di reshuffle-nya pun tidak akan gitu loh. Saya melihatnya seperti itu. Baik, kalau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ini gimana Pak? Ya kita lihat aja apakah investasi yang ketika dia pimpin itu makin tinggi ya kan, makin besar gitu. Itu saja indikatornya. Kalau memang investasinya makin besar dan itu diserap oleh tenaga kerja Indonesia baru. Tapi kalau selama ini misalkan nilai investasinya juga rendah, tidak bagus, tidak baik, dan tenaga kerja Indonesia juga tidak pernah menyerap dari investasi itu, buat apa? Nah, hari ini kan begini sebenarnya yang saya baca ya. Investasi-investasi yang masuk dari negara lain itu berkeliling di sekitar situ-situ saja di elit. Misalkan kita dapat investor dari negara lain. Biasanya tenaga kerjanya juga dari mereka. Tenaga ahlinya juga dari mereka. Lalu di mana rakyat mendapatkan pekerjaan dan uang tidak berputar di masyarakat, kan itu yang menjadi persoalan. Jadi kalau memang investasinya besar, tinggi gitu ya, bagi negara, bagi rakyat, rakyat juga harus bisa merasakan itu sebenarnya. Kalau uangnya tidak beredar di masyarakat, di publik, ya buat apa ada investasi itu? Kalau tenaga kerjanya dari mereka, kalau alat-alatnya dari mereka, lalu kalau dari ahlinya dari mereka, kita hanya gigit jari. Jadi kalau dari indikator itu gitu ya, ya saya melihat hal yang biasa saja, belum ada prestasi yang harus kita banggakan dari Saudara Bahlil begitu. Bagaimana dengan Menteri Pariwisata Wisnu Tama, Pak? Ini yang agak banyak dikritik ya, karena publik, netizen, ya kan, banyak pengamat yang mengatakan Pak Wisnu Tama tidak banyak bekerja gitu kan, kerjanya tidak kelihatan gitu kan, dan itu pernah dikritik juga oleh banyak media massa, dan bahkan Pak Wisnu Tama pernah menelepon satu media TV agar tidak terlalu kencang memberitakan itu gitu loh. Jadi menurut saya ya kalau Wisnu Tama ya bisa kalau menurut saya tidak ada kinerja yang membanggakan yang luar biasa, ya bisa diresapel. Cuma persoalannya begini, Pak Wisnu Tama itu kan bagian anggota tim suksesnya Pak Jokowi. Ingat ketika Pak Jokowi pakai helm, pakai motor, lalu motornya terbang, itu konsepnya Pak Wisnu Tama gitu. Dan itu disenangi oleh Pak Jokowi. Dulu skenario seperti itu nggak ada, tapi waktu itu dibuat skenario agar rakyat tercengang gitu, dibuatlah skenario itu. Dan ganjarannya ya dengan kesuksesan SEA Games ya bersama ASEAN Games, mohon maaf, dengan Erick Thohir, lalu juga banyak membuat konsep-konsep yang kreatif dengan tim kampanyenya Jokowi, maka diganjar menjadi menteri. Cuma kinerjanya kan, mohon maaf, di tengah pandemi ini kan tidak terasakan. Pariwisata karena corona hancur-hancuran gitu kan, usaha-usaha restoran, usaha-usaha apapun yang terkait dengan pariwisata juga nggak ada yang berkembang. Ini juga tantangan sendiri bagi Pak Wisnu Tama. Saya melihatnya belum bagus ya. Karena begini, kalau bagus itu rakyat merasakan loh. Tempat wisata jalan, lalu masyarakat bisa mendapatkan penghasilan dari wisata itu kan. Nah, karena tidak dianggap cakap itulah ya dalam konteks memimpin Kementerian Pariwisata itu, maka tanda petik menyewa influencer gitu loh. Ya kan? Mau tanda petik juga menyewa buzzer. Kan ini problem. Jadi kesalahan yang dibuat oleh kementerian, misalkan ya, kementerian apapun ya, lalu kan muncullah anggaran untuk influencer itu. Kan ini, mohon maaf, sangat lucu gitu. Disitulah kelihatan bahwa kinerjanya tanda petik tidak jalan begitu. Satu menteri lagi Pak yang juga lagi jadi sorotan ini, Menteri Kesehatan Terawan, karena beliau jarang muncul di publik, apalagi saat ini lagi pandemi yang merupakan tanggung jawab dia. Ini penilaian Anda bagaimana tentang Menteri Kesehatan?
Ya, kalau Menteri Kesehatan saya sudah berkali-kali ya sangat keras dan sangat kencang secara objektif menilai gitu ya bahwa sepertinya Pak Terawan itu orang hebat, tetapi dalam memimpin Menteri Kesehatan kehebatannya tidak kelihatan gitu loh, tidak bagus kinerjanya. Oleh karena itu apa namanya Pak Jokowi sangat kebingungan, menegur lagi, marah-marah lagi gitu kan, tapi tidak ada solusi. Akhirnya apa? Pak Jokowi punya skenario sendiri. Akhirnya dibuatlah tim Satgas COVID-19 dan pemulihan ekonomi kan, yang diketuai oleh Erlangga dan Erick Thohir gitu kan. Lalu di dalamnya juga ada Benny Munardo gitu. Itu artinya apa? Artinya juga untuk apa? Untuk membackup ketika Menteri Kesehatan tidak jalan. Lalu juga misalkan Presiden memberikan tugas kepada Menko Maritim Pak Luhut gitu kan, untuk membantu menyelesaikan corona di 9 provinsi, itu artinya juga Menteri Kesehatan tidak jalan gitu loh. Nah, cuma persoalannya sudah sering saya katakan ya gitu ya. Kenapa kinerjanya dipertanyakan? Kenapa kinerjanya tidak kelihatan? Kenapa kinerjanya buruk gitu ya? Publik juga sudah sangat marah, tapi masih dipertahankan. Kok tidak ada reshuffle gitu loh? Ini akan menjadi backfire gitu loh bagi Pak Jokowi gitu loh. Kenapa menteri yang jeblok kinerjanya, yang jelek prestasinya, tapi masih tetap dipertahankan? Ini yang menjadi pertanyaan publik. Yang benar adalah ketika dievaluasi, menteri-menteri mana saja yang jelek, menteri mana saja yang bagus ya, secara objektif, maka disitulah reshuffle itu terjadi gitu. Ini loh menteri yang memang kinerjanya jelek kena reshuffle, tidak yang bagus jangan. Nah ini yang harus apa namanya yang harus digunakan oleh Pak Jokowi yang memiliki apa ya, hak prerogatif gitu sebagai presiden untuk mereshuffle menteri-menterinya dengan cara apa? Dengan cara melihat kinerjanya begitu. Jangan melihat sisi politisnya. Kalau sisi politisnya, mohon maaf, sangat sangat merugikan bangsa ini begitu. Baik, pertanyaan terakhir Pak Ujang. Boleh disebutkan siapa kira-kira menteri yang harus dilepas dan sebaiknya mereka digantikan sama siapa? Ya kalau kita lihat ya Pak Terawan yang sangat rawan ya. Ya sangat rawan itu. Menteri dari profesional, beliau ahli di bidangnya karena dia dokter gitu kan. Lalu dia seorang jenderal, tapi tidak ahli dalam konteks dalam apa memperbaiki kesehatan warganya, kesehatan rakyat gitu kan. Ini yang bisa diganti, kemungkinan besar diganti. Tapi tadi kalau menurut kinerja iya diganti, tapi secara politik belum tentu. Ini yang harus kita pertanyakan kepada Pak Jokowi gitu. Rakyat menunggu terkait Pak Terawan. Nah, ingat di luar negeri itu ada 7 masyarakat yang meninggal dunia, Menkesnya mundur. Langsung mundur, tidak perlu ditegur, tidak perlu kena marah-marah, langsung mundur. Banyak negara yang seperti itu. Jadi sebagai rasa tanggung jawab itu, kita sudah, yang meninggal sudah ribuan loh. Yang terinfeksi sudah 20 ribuan lebih loh. Ya kan? 200 ribuan lebih maksud saya. Nah ini juga harusnya sadar diri kepada Pak Terawan. Lalu digantikan dengan siapa? Saya tidak bisa menyebutkan nama menggantikan dengan siapa, tapi yang paling penting carilah orang yang betul-betul ahli di bidangnya, lalu yang berintegritas, lalu yang memiliki tanggung jawab kepada apa? Masyarakat, bangsa dan negara. Bukan bertanggung jawab kepada dirinya. Jadi kinerjanya itu bukan untuk dirinya, tapi untuk rakyat, bangsa dan negara. Itu yang kita inginkan. Nah, itulah orang yang dibutuhkan untuk masuk pada tim baru Pak Jokowi ketika ada reshuffle begitu. Lalu misalkan menteri-menteri yang lainnya, Pak Nadiem gitu ya. Saya sih Pak Nadiem harusnya kena reshuffle, tapi saya tidak tahu. Secara politis bisa jadi tidak, karena beliau kan dekat dengan Pak Jokowi gitu loh. Karena begini, Pak Nadiem itu orang pintar, orang hebat dan sukses di Gojek. Tapi tadi ketika memimpin kementerian juga banyak yang acak-acakan gitu. Banyak persoalan di situ hadir gitu loh. Walaupun hari ini kelihatannya lagi memperbaiki diri ya, karena banyakkan kritik bertubi-tubi dari kita semua, dari rakyat Indonesia. Lalu kalau Erick Thohir saya tidak yakin diganti. Kenapa? Karena dia ketua tim sukses. Ya kan? Kedua juga itu BUMN itu bisnis, jangan lupa. Pak Erick Thohir itu orang bisnis juga.
Bila itu makanan empuk orang-orang bisnis itu BUMN itu, ya kan? Jadi saya tidak yakin. Kan gini, Menteri BUMN itu hanya dua aja posisinya itu. Dia akan diisi oleh orangnya presiden, yang pertama ya. Yang kedua itu akan diisi oleh partai pemenang gitu loh. Hanya itu saja. Di mana-mana Menteri BUMN itu begitu. Karena mohon maaf tanda petik juga menjadi bagian untuk mencari uang juga gitu loh. Dalam tanda petik ya. Karena di situ banyak ada Pertamina, ya macam-macam lah yang bisa menghasilkan uang gitu. Nah lalu misalkan Bahlil gitu, secara politik juga saya tidak yakin kalau bisa diresapel. Jadi sebenarnya yang profesional, yang milenial itu termasuk Bu Sri Mulyani, saya tidak yakin. Walaupun kinerjanya dianggap kurang memuaskan ya, tidak baik, belum tentu juga kena kalau standar ukurannya politis tadi. Nah, standar politis ini yang mengacaukan semua penilaian. Karena standarnya subjektif. Karena standarnya kalau politis itu kinerjanya jelek tapi tidak diganti. Tapi kalau standarnya objektif ya, berdasarkan parameter yang jelas gitu ya, berdasarkan tadi ya kinerja ya, sekali lagi berdasarkan kinerja, maka akan banyak yang kena gitu loh. Nah, cuma tadi di awal saya katakan kinerja menteri itu dinilai dua hal itu, berdasarkan kinerja dan berdasarkan politis itu. Nah, ke depan tentu bangsa ini kita ingin lebih baik ya. Corona juga ingin selesai. Kita ingin para menteri itu bekerja dengan all out gitu, dengan maksimal. Sehingga apa? Sehingga ada kebanggaan dari masyarakat. Wah betul nih, menteri itu bekerja dengan baik loh. Menteri ini layak untuk dipertahankan loh. Menteri ini membangun optimisme bagi rakyat loh. Oh menteri ini bertanggung jawab gitu loh. Hari ini rakyat itu tidak merasakan itu. Hari ini rakyat harus berjuang sendiri gitu loh. Dengan melihat kinerja menterinya yang tidak maksimal itu. Misalkan persoalan pilkada gitu. Rakyat, Ormas, MUI menginginkan ditunda gitu. Tapi kan pemerintah menginginkan dilanjutkan. Kan ini ada persoalan di situ. Nah, saya terakhir Mbak Kori, kepada pemirsa Tagar TV ya di seluruh Indonesia ya. Mari kita bangun bersama-sama bangsa ini. Mari kita kritisi gitu ketika menteri itu kinerjanya tidak baik. Nah, kalau ada menteri yang berkinerja baik ya kita dukung. Kita harus objektif dalam menilai. Biasakan sekali lagi kita harus objektif dalam menilai siapapun. Kenapa? Karena bangsa ini harus dibangun berlandaskan nilai-nilai objektivisme, bukan subjektif. Kalau subjektif ini, mohon maaf, kalau semuanya dilakukan dengan subjektif, maka bangsa ini tidak akan pernah maju. Begitu Mbak Kori. Baik, Pak Ujang. Terima kasih Pak sudah mau meluangkan waktu untuk Tagar TV. Sehat dan sukses selalu Pak Ujang. Sama-sama Mbak Kori, sukses selalu untuk Mbak Kori. Baik, netizen, demikian perbincangan saya bersama pengamat politik Ujang Komarudin. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Selalu ingat juga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Kori Olivia, Tagar TV.